Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan evaluasi efektivitas training. Untuk evaluasi efektivitas training itu ada 4 level. Yang pertama itu reaction, kemudian level kedua itu learning, level ketiga itu behavioral application, level keempat business impact. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan evaluasi efektivitas training dari sisi aspek learning level 2. Kenapa saya berfokus di aspek learning? Karena ini yang paling sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, apa itu evaluasi training berdasarkan aspek learning? Nah, untuk aspek learning ini bertujuan untuk menguji peserta pelatihan, peserta training untuk menentukan apakah mereka telah mempelajari prinsip, keterampilan, dan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Apakah mereka telah memahami? Sini memahami ya. Memahami prinsip, keterampilan, pengetahuan yang telah mereka pelajari selama sebelum dan setelah training. Untuk alurnya seperti ini sederhananya. Untuk melakukan evaluasi efektivitas training aspek learning, yang pertama, setelah tim membuat materi training, dari materi tersebut maka dibuatlah soal untuk kebutuhan evaluasi. Nah, soal-soal tersebut kemudian diberikan kepada peserta training sebelum training itu diadakan, sebelum training itu di-delivery. Nah, umumnya soal evaluasi training yang diberikan sebelum training itu disebut pretest. Nah, pretest umumnya diberikan kepada peserta training sebelum mengikuti materi dengan menjawab beberapa pertanyaan yang kebanyakan dari perusahaan. Soal-soal evaluasi untuk pretest itu sama dengan post test dan metodenya juga sama. Mereka menggunakan aplikasi bawaan dari Google, yaitu Google Form. Teman-teman bisa akses di sini. Teman-teman harus mengakses dulu. Google Form dari Google. Ini alurnya karena jaringan lagi kurang bagus. Nah, teman-teman bisa membuat Google Form di sini dan memasukkan identitas dari soal evaluasi, apakah pretest dan post test, kemudian deskripsi dari tes tersebut. Setelah itu teman-teman bisa masukkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi soal-soal evaluasi untuk efektivitas training, baik pretest dan post test. Tapi pada umumnya untuk soal-soal pretest itu sama dengan soal post test. Kemudian setelah teman-teman mengisi, membuat formulir Google Form untuk soal evaluasinya,
teman-teman bisa bagikan ke peserta training sebelum mengikuti materi. Di sini saya tidak jelaskan secara detail bagaimana cara membuat soal di Google Form karena sudah banyak yang membahas tentang bagaimana cara membuat soal di Google Form. Teman-teman bisa lihat di YouTube, sudah banyak sekali yang membahas tentang cara menggunakan Google Form. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, setelah dilakukan pretest, membuat pretest dan post-test, kemudian teman-teman mengirimkan link untuk Google Form untuk soal-soal pretest. Setelah peserta mengisi, kemudian biasanya secara otomatis itu bisa disetting, nilainya akan langsung muncul per orang dan kita bisa lihat data-datanya. Misalnya karyawan A dapat skor berapa benarnya, karyawan B dapat berapa skornya, dan seterusnya. Nah, setelah itu peserta training mengikuti materi training yang telah diselenggarakan. Setelah menerima pembelajaran atau pemahaman dari trainer pada saat training, teman-teman bisa mengirimkan link untuk akses Google Form untuk mengakses post-testnya. Secara otomatis seperti pretest, nilainya akan otomatis kelihatan. Dan setelah itu teman-teman bisa melakukan penilaian hasil training untuk mengetahui efektivitasnya dengan menggunakan rumus nilai post-test dikurangi nilai pretest dibagi dengan nilai maksimal. Kenapa rumusnya seperti ini? Karena kita ingin melihat seberapa besar porsi efektivitas dari training yang diadakan terhadap peningkatan pemahaman atau pengetahuan dari peserta training. Yang ingin dicari adalah berapa perkembangannya. Nah, bisa juga kita menggunakan rumus berapa yang lolos pretest dan berapa yang lolos post-test. Itu tergantung dari kebutuhan perusahaan teman-teman. Kalau saya biasanya menggunakan rumus untuk evaluasi training, saya menggunakan rumus post-test dikurangi pretest dibagi nilai maksimal. Nah, untuk sebagai contoh formatnya, teman-teman bisa buat seperti ini. Nama nomor, kemudian nama karyawan, nilai pretest, post-test. Kita delete saja. Perbaiki dulu tabelnya. Di sini kita copy untuk mengetahui
efektivitas training. Saya beri contoh seperti ini ya. Misalnya ada 5 karyawan A, karyawan B, karyawan C, karyawan D, karyawan E. Dengan nilai maksimal soal 10 nomor satu soal benar, poin 10 soal yang benar maka poinnya 100. Jadi nilai maksimal training adalah 100 poin. Sini kita juga bisa tambahkan kolom standar lolos training, standarnya ya. Misalnya karyawan A itu mendapat, tar dulu, poin lolosnya itu minimal 70. Sini pretestnya misal di 60, ini 70, 80, 90, 100. Post testnya di sini dia dapatnya misal 70, ini 75, kemudian 90, 90, 100. Nah, efektivitas training di sini kita bisa ukur sama dengan buka kurung post test dikurang pretest dibagi angka 100. Kita buat format presentasi di sini. Bisa juga teman-teman menambahkan data seperti ini. Efektivitas
sini karyawan yang lolos pretest adalah sebanyak 4 orang. Kemudian yang lolos post test adalah sebanyak 5 orang. Sedangkan jumlah total karyawan itu ada 5 orang. Maka persentase efektivitas training adalah sama dengan yang lolos post test dibagi dengan total jumlah karyawan. Maka hasilnya efektivitas trainingnya telah 100%. Ya, kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa gunakan rumus yang ini untuk mengetahui efektivitas dari sisi learning, dan menggunakan rumus yang di atas, yang sebelah sini, post test kurang pretest, untuk mengetahui efektivitas training dari sisi secara individu, setiap individu karyawan. Tapi di sini harus teliti. Contoh di sini efektivitas trainingnya 0. Ini ada kasus khusus yang untuk karyawan ini 100 nilai pretestnya, dan post testnya juga 100. Ini akan diberikan label khusus ya, karena ini tidak termasuk peningkatan pemahaman atau peningkatan kompetensi karyawan setelah training. Jadi untuk yang 0, yang khusus nilai 100 itu menjadi catatan khusus. Oke, mungkin menurut saya, jika teman-teman ingin melihat efektivitas secara keseluruhan, teman-teman bisa menggunakan tabel yang ini dengan rumus seperti ini untuk mengetahui efektivitas dari suatu training yang diadakan oleh perusahaan teman-teman. Nah, jika teman-teman tertarik dengan video ini dan ingin menggunakan template ini, silakan cek di bagian deskripsi bagaimana cara mendapatkan template ini. Dan tidak hanya itu, teman-teman juga bisa mendapatkan materi secara komprehensif untuk 4 level analisa evaluasi, maksud saya evaluasi efektivitas training. Di sini materinya sudah lengkap beserta penjelasannya dan bagaimana cara menerapkannya, serta materi atau PowerPoint terkait alur sederhana bagaimana caranya melakukan evaluasi suatu training. Mungkin sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman.